Sudut Dengar Parlemen. Hai, kamu lagi dengerin dan nonton Sudut Dengar Parlemen, tentunya sama Nadia Kanaya. Nadia datang dengan informasi yang menarik, kali ini soal DPR RI. Ada satu tambahan badan baru di DPR, namanya Badan Aspirasi Masyarakat. Apa sih, Nat? Karena sekarang Nadia nggak sendiri tentunya ya, sudah ada ketuanya nih, Ketua Badan Aspirasi Masyarakat DPR RI, Ibu Neti Prastiani. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah Sehat, Ibu? harus sehat. Gimana ini Ibu? Ada Apa satu nih? biasanya datang ke sini sebagai anggota Komisi 9 ngomongin Betul. soal BPJS, Betul, kesehatan, ngomongin soal ya. kesehatan. Sebenarnya ada satu lagi yang harus kita omongin soal Komisi 9 ya. Pasti. Iya, tapi saya mengundang Ibu sebagai ketua dari Badan Aspirasi Masyarakat. Yang pengen kita tahu, sebenarnya apa yang melatar belakangi sampai terbentuk Badan Aspirasi Masyarakat? Karena memang sebenarnya tugas dari anggota DPR RI kan melekatnya untuk menyerap aspirasi masyarakat. Betul. Ya itu juga yang memang harus dijawab ya Mbak Nadia. Kenapa? Karena setelah diumumkan oleh pimpinan DPR RI ada badan baru namanya Badan Aspirasi Masyarakat, langsung deh tuh komen masyarakat, warganet tuh rame, nih badan apa lagi gitu. Ya sih, memang ini menjadi tanggung jawab moral ya bagi saya dan teman-teman yang memang ditugaskan oleh fraksi masing-masing menggawangi Badan Aspirasi Masyarakat. Nah, kalau saya mendengarkan penjelasan pimpinan DPR RI waktu itu disebutkan, kita ini kan lembaga yang memang seharusnya menerima aspirasi masyarakat. Yes. Nah, oleh karena itu ketika kita bicara animo masyarakat untuk menyampaikan masukannya, aspirasi, ini seringkali ada yang kemudian tersisih dalam tanda kutip ya. Ya mungkin memang belum teragendakan atau kemudian belum diterima ya. Sehingga ini yang kemudian difikirkan oleh pimpinan DPR RI untuk membuka lebih luas kanal aspirasi ini, bukan hanya yang melekat secara individual kepada anggota dan juga bukan hanya kemudian melekat pada alat kelengkapan yang selama ini bermitra dengan pemerintah, yaitu Komisi 1 sampai sekarang ada dua ya, Komisi 12 dan 13, tapi juga kita akhirnya membentuk satu badan baru namanya Badan Aspirasi Masyarakat. Nah, ini juga sebetulnya ketika saya ngobrol dengan pimpinan, pimpinan sampaikan ini juga sebuah best practice sebetulnya dari fraksi-fraksi yang ada di DPR RI yang sudah membuka hari aspirasi buat masyarakat. Nah, kenapa DPR sebagai institusi, sebagai rumah besar bagi rakyat Indonesia, kenapa enggak kemudian juga membuka hal itu? Nah, oleh karena itu dibentuklah badan baru, namanya Badan Aspirasi Masyarakat. Diharapkan akan semakin banyak aspirasi yang bisa masuk ke DPR RI, yang selama ini sebetulnya sudah ada, Mbak. Jadi yang namanya kesekjenan itu sudah ada yang disebut sebagai Biro Pengaduan Masyarakat. Nah, biasanya masyarakat menyampaikan baik secara langsung atau kemudian lewat websitenya atau kemudian bersurat, itu sudah dilakukan sebetulnya. Tapi begitu banyak yang masuk itu seringkali kemudian nggak diklasifikasikan mana yang urgent, mana yang sifatnya politis gitu kan, mana yang memang harus ditindaklanjuti begitu. Karena kalau saya lihat dari mulai dibentuknya BAM sampai sekarang saja udah puluhan surat masuk, mulai dari boykot produk Zionis gitu ya, kemudian ada pengelolaan dana zakat, kemudian penetapan hari Majlis Taklim. Jadi banyak sekali sebetulnya keinginan masyarakat. Aspirasinya itu banyak sekali. Termasuk juga kasus-kasus misalnya kalau kemarin tuh Tukin dosen ASN yang kemudian tiba-tiba tidak dibayarkan, itu juga banyak sekali. Nah, itulah yang melatar belakangi mengapa pimpinan akhirnya membentuk Badan Aspirasi Masyarakat pada tanggal 15 Oktober 2024 yang lalu. Nanti apakah nantinya yang mereka melakukan demo itu akan ditemui langsung sama Badan Aspirasi? Nah, tentu ini sifatnya fleksibel ya Mbak Nadia. Artinya gini, yang namanya unjuk rasa itu kan kadang juga nggak kenal waktu dan tidak memilih ini jam kosong atau enggak ya gitu. Betul. Ini agendanya
penuh atau sibuk enggak apa ya, enggak gitu, ya ada gitu. rapat atau enggak ya gitu. Nah, oleh karena itu pimpinan meminta kepada badan aspirasi jika ada unjuk rasa yang dilakukan oleh kelompok masyarakat sementara AKD yang terkait tidak bisa menjumpai, mungkin karena ada kunjungan Kunjungan. atau memang sedang ada konsinyering, rapat yang harus dilakukan secara maraton, maka badan aspirasi ini mewakili DPR seperti itu. Jadi Oke. bukan lagi bicara fraksi mana nih yang nemuin nih atau Oh anggota ya. mana nih yang bisa nih, nggak bisa begitu. Jadi sekarang kita berharap ada badan aspirasi, setidaknya masyarakat itu bisa ditemui. Ya, meskipun mungkin kalau bicara soal tindak lanjut, ya ini pasti berproses ya. Kenapa? Karena badan aspirasi itu bukan lembaga palu gada. Oh. Bukan apa lu mau gue Gua ada. nggak Gitu. bisa Nggak ya. bisa. Harus ada prosesnya karena sebenarnya nanti yang masuk ke badan aspirasi juga disalurkan langsung Bu ke. Betul. Nanti kita akan melakukan klasifikasi. Oke, Gitu. jadi skemanya sebenarnya gimana untuk Ya, jadi teman-teman? mekanisme yang sudah berjalan selama ini tetap dijalankan. Artinya Oh. surat masuk atau kemudian permintaan audiensi itu masih masuk lewat biro pengaduan masyarakat itu tetap diterima. Kenapa? Karena kan nggak mungkin ya selama ini orang sudah mengenal cara tersebut, terus kita putus, kita potong. Sekarang ada BAM. Nah, sementara perangkat di BAM juga kan sedang dibangun Ditata, ya, artinya iya, oke. seperti website, kemudian SOP-nya seperti apa ini sedang kita bangun terus begitu. Sehingga nanti pada akhirnya ketika BAM sudah betul-betul siap dari Biro Pengaduan Masyarakat, ini bisa langsung ke Badan Aspirasi. Oke. Ya, jadi sekarang masih hybrid lah ya, masih lewat kesekjenan bisa, langsung ke Badan Aspirasi bisa, seperti itu. Berarti ada dua mekanisme yang sebenarnya buat masyarakat bisa langsung melakukan pengaduan, Betul, ya betul. kan? Dan selama ini sebetulnya juga AKD juga terbuka sih Mbak Nadia. Kalau pengalaman saya di Komisi 9 misalnya, ada organisasi profesi ingin menyampaikan masukan ke Komisi 9. Nah itu biasanya langsung bersurat tuh, bisa lewat kita, bisa lewat pimpinan. Bisa lewat kita itu maksudnya langsung Anggota. ke anggota. Anggota. Oh, tuh Jadi berarti gini, anggota misalnya Bu, kami mau menghadap dong gitu urusan misalnya ya, urusan nakes yang jadi P3K gitu. Nah, oh ya udah kirim suratnya nanti kita tembuskan ke pimpinan. Nah, biasanya nah itu kan sebetulnya mekanisme yang sudah berjalan. Pimpinan ingin memberi ruang yang lebih luas untuk masyarakat. Jadi kalau belum nembus ke AKD yang terkait, bisa kok lewat badan aspirasi seperti itu. Meskipun nanti dari badan aspirasi akan kita lakukan penapisan. Oh, ini nanti bisa langsung ke AKD nih, nggak mesti ke badan aspirasi. Oh, ini bisa kita terima seperti yang tadi saya contohkan ya. Ada sekelompok organisasi kemasyarakatan termasuk pengelola Majelis Taklim ingin ada sih yang namanya Majelis Taklim ini kan udah jadi keseharian masyarakat ya, emak-emak gitu. Bisa nggak ya kalau kita mengajukan Hari Majelis Taklim gitu. Oke. Ya saya katakan sebagai sebuah aspirasi ya silakan gitu ya, ajukan aja. Masalah nanti akan kita sampaikan ke AKD yang mana gitu ya, AKD yang terkait mungkin bisa ke Komisi 8 yang iya. mitranya Kementerian Agama misalnya ya. Nah, saya katakan masukkan saja gitu. Karena itu yang diharapkan oleh pimpinan. Jadi aspirasi masyarakat jangan dihambat meskipun setiap jawaban atau solusinya tentu berproses dan memerlukan waktu seperti itu. Oke. Saya mau menanyakan terkait sebenarnya tupoksinya dari BAM ini apa? Karena kan tugas buat menyerap aspirasi itu kan melekat kepada perorangan dari seorang anggota Ya, DPR betul, RI. betul. Tapi Ibu jangan dijawab sekarang karena udah dikode sama Mbak Inggar untuk break dulu. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Sudut Dengar Parlemen. Kembali lagi di Sudut Dengar Parlemen, tentunya masih sama Nadia Kanaya dan Ibu Neti. Bu, tadi Nadia menanyakan sebenarnya tupoksinya apa sih? Karena kan Ya. sebagai anggota sudah ada tugas melekat gitu. Nah, Ya, betul. Nah ini menarik nih, kenapa? Karena sebagian komen masyarakat juga, loh bukannya anggota dewan itu tugasnya menampung dan menyalurkan aspirasi gitu ya. Betul sih, pendapat itu nggak salah. Tapi sekali lagi pimpinan ingin memperluas dan kemudian memastikan jika aspirasi itu seharusnya diperjuangkan, ya harus diperjuangkan gitu. Kan ada juga yang mandek gitu ya, mandek itu mungkin juga karena banyaknya
isu atau tema yang harus dibahas, ya urutannya waiting listnya panjang banget Iya, gitu kan. betul. Nah ketika nanti ditelaah oleh badan aspirasi, oh ini harus dapat atensi nih gitu. Kita bisa bersurat ke pimpinan DPR, tolong kepada AKD ini harus segera membahas gitu. Oke. Karena udah red flag nih misalnya gitu Oh, kan. berarti ini ibaratnya dikasih Ya. jalur bintang 5-nya nih langsung. Nah buat seperti itu. Jadi eskalasi dipercepat gitu. jadi ada 6 sebetulnya yang menjadi tugas dan fungsi Badan Aspirasi Masyarakat yang sudah ditetapkan oleh pimpinan DPR dan sudah disampaikan pada tanggal 15 Oktober yang lalu ya. Yang pertama menampung dan menyalurkan aspirasi, baik secara langsung maupun tidak langsung. Langsung dan tidak langsung itu caranya sebetulnya. Oke. Langsung itu datang, tidak langsung itu bersurat Itu. atau masukkan lewat Email email atau dan apa seterusnya gitu ya. Nah yang kedua kita melakukan penelaahan. Nah penelaahan ini penting karena disitulah kemudian kita bisa membuat grading gitu. Oh ini harus segera nih ya, misalnya kasus yang beberapa tahun yang lalu mengusik nurani kita ya, gangguan ginjal akut pada anak misalnya. Itu kan harus segera gitu. Nah ketika ada kelompok masyarakat yang mengajukan permohonan itu, maka kita lihat loh ini harus segera ditindaklanjuti gitu. Nah itu telaahan yang harus dilakukan oleh Badan Aspirasi ya. Nah tentu di situ kita memerlukan ketelitian ya. Apakah ini sebetulnya sudah selesai di AKD gitu. Cuma masyarakat belum mendapatkan informasi dan sosialisasi tentang posisi kasus tersebut begitu ya. Nah telaahan ini kemudian kita salurkan. Nah ini yang menjadi tugas dan fungsi yang ketiga, yaitu jika memang harus ditindaklanjuti, kita menindaklanjuti telaahan itu kepada AKD ya, untuk dibahas, kemudian untuk memanggil mitra. Jadi yang manggil mitranya tetap AKD, Mbak Nadia, bukan kita. Ya, tapi karena kita sudah melakukan kajian, ini harus segera nih gitu. Nah kita sampaikan telaahan itu menjadi fungsi yang ketiga ya, kepada AKD terkait. Nah yang keempat, kita akan minta feedback ke AKD, sudah ditindaklanjuti, sudah dipanggil mitranya gitu kan. Kata AKD sudah gitu. Sudah diikat dalam simpulan rapat kan. Simpulan rapat itu mengikat ya. Iya. Nah, kita bisa melakukan tindak lanjut, monitoring dan evaluasi pada kasus yang sudah dibahas oleh AKD. Jadi yang keempat, kita melakukan monitoring ke lokasi-lokasi, misalnya benar nggak sih santunannya udah diberikan? Kita datang tuh ke anggota masyarakat yang menyampaikan, udah ditindaklanjuti belum? Oh ternyata belum gitu kan? Atau oh ternyata sudah. Nah itu yang kemudian menjadi fungsi yang keempat. Oke, gitu. berarti turun langsung juga untuk memastikan. Turun langsung. Jadi ada yang namanya kunjungannya ini untuk melakukan verifikasi dan validasi ya. Verifikasi dan validasi apa? Yang pertama, kalau aduan masyarakat ini disampaikan ke DPR, betul nggak gitu, kita akan lihat seberapa besar kasus ini sudah menyentuh ruang emosi masyarakat ya, termasuk tadi kita melakukan monitoring dan evaluasi dari kasus yang sudah ditindaklanjuti oleh AKD ya. Betul nggak? Oh ternyata belum ditindaklanjuti ya, kita balik lagi ya, panggil lagi AKD, ini ternyata belum ditindaklanjuti. Sampai clear berarti ini Bu? Ya kita harapkan begitu gitu. Kenapa? Karena yang namanya Badan Aspirasi itu ya sesuai dengan harapan pimpinan seharusnya bisa memperluas ruang bagi masyarakat mendapatkan haknya kan, seperti itu. Nah yang berikutnya adalah kita melakukan sebuah tindak lanjut ya. Yang kelima, kita melakukan tindak lanjut dari hasil AKD gitu. Jadi ini emang tektok, makanya kalau teman-teman mungkin menganalogikannya ini kayak ombudsman nih gitu. Maksudnya bener nggak sih udah ditindaklanjuti seperti itu. Dan ini pastinya akan sangat sibuk. Kenapa? Karena kan yang namanya permasalahan di masyarakat, isu yang mengemuka di berbagai media itu kan dari Komisi 1 sampai Komisi 13 ya. Dan terakhir yang keenam adalah memperluas
ruang partisipasi publik ya terhadap penyusunan RUU, meaningful participation. Selama ini kan yang jadi keluhan masyarakat ini, kok bisa sih RUU cepet banget gitu ya dibahas dan Ya. disahkan gitu. Sementara kami ingin memberikan masukan gitu. Oke. Nah itu juga bisa disampaikan ke Badan Aspirasi Masyarakat. Meskipun yang tentu saja akan lebih cepat melalui badan legislasi yang sedang Ya. membahas atau kemudian komisi yang ditugaskan oleh pimpinan DPR untuk Berarti kalau seandainya ada masukan nih dari biasanya kan kalau kayak gitu dari ranah pendidikan contohnya lah Betul. atau yang ingin organisasi memberikan. profesi misalnya Nah. gitu. Ya, nanti kita bisa roadshow ke kampus gitu atau bisa datang ke organisasi Ya. ya untuk meminta ya kan. Jadi nomenklaturnya itu kita berkunjung ya ke masyarakat. Itu bisa serap aspirasi, kita bisa lakukan sosialisasi apa yang sudah dilakukan oleh AKD terhadap kasus tertentu gitu ya. Atau kemudian kita meminta pendapat masyarakat tentang pembahasan RUU tertentu. Berarti Seperti itu. full mitra dari Badan Aspirasi Masyarakat ini benar-benar Benar cuma masyarakat, benar-benar masyarakat. Kita nggak boleh manggil mitra. Oke, berarti itulah fungsi dari Badan Aspirasi Masyarakat. Tapi Bu, saya mau menanyakan, kan kita tahu kalau ada rumah aspirasi, anggota juga Iya, punya iya, iya. rumah aspirasi. Nah, untuk hal itu gimana Bu? Apakah nanti bisa juga nih yang dari rumah aspirasi yang belum tersalurkan? Mungkin Ibu kan Bu Neti juga ada dari rumah aspirasinya, dilempar ke Badan Aspirasi untuk lebih cepat penyalurannya. Kalau datangnya ke rumah aspirasi anggota, nampaknya itu bisa Langsung ke bisa AKD. langsung ya ke AKD tertentu ya. Tapi misalnya, kalau lintas AKD, kalau Bu? boleh, kalau lintas AKD ya makanya tadi yang pertama bisa ditindaklanjuti langsung oleh anggota ya kalau memang itu isunya terkait dengan AKD yang anggota ada di situ ya di dalamnya. Atau kemudian disampaikan melalui BAM, nanti BAM yang akan menindaklanjuti ke AKD yang lain gitu. Oke. Jadi artinya ini lebih menguatkan positioning DPR sebagai institusi gitu. Oke. Ya, kalau secara filosofis kan memang sudah melekat ke anggota melekat, ke komisi juga iya, melekat seperti itu. Oke, nah dia masih mau menanyakan nih terkait dengan kan banyak juga nih masyarakat yang udah skeptis dengan DPR kayak ya udahlah paling juga nggak didengar ya udahlah paling iya aja gitu. Tanggapan Ibu Neti gimana nih sebagai Ketua BAM? Tapi kita break dulu ternyata tetap ya. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap di Sudut Dengar Parlemen. Kembali lagi di Sudut Dengar Parlemen, masih sama Nadia Kanaya dan Ibu Neti. Bu, gimana nih dengan banyak banget kan kalau kita lihat tuh netizen ya kan, suara-suara netizen ini mau diabaikan tapi kok nongol ya kan, ada aja. Gimana Bu, negatif-negatifnya gitu? Iya, pasti ada lah ya Mbak ya. Dan sebelum BAM bekerja pun setelah dibentuk itu udah banyak tuh. Oh, udah langsung, Ibu langsung menerima. Ya tapi kalau saya sih nganggapnya itu surat cinta lah ya. Surat Betapa kecintaan masyarakat terhadap DPR RI dengan berbagai caranya ya. Ada yang memang dengan konstruksi yang positif gitu, ada yang kemudian dengan statementnya yang nyinyir gitu. Saya pikir itu satu dinamika ya dalam kehidupan berdemokrasi. Jadi ada kelompok yang nggak puas, ada yang memang akhirnya paham begitu. Satu contoh saja, ketika kita menyelenggarakan festival aspirasi di bulan Desember yang lalu, kerjasama Biro Pemberitaan dengan Badan Aspirasi bersama salah satu LSM Citizen Oz, itu kan kemudian para narasumbernya juga menyampaikan ya kalau istilah Sundanya tuh wayahna gitu. Ya memang udah waktunya atau nasibnya DPR gitu loh menerima berbagai tadi ya masukan-masukan tadi. Nah di situ saya jelaskan, ya betul karena memang selama ini lembaga yang paling mudah dijangkau oleh masyarakat adalah lembaga politik dan salah satunya adalah DPR RI. Kenapa? Di situ berkumpul wakil rakyat, di situ terpilih anggota DPR dari berbagai dapil seluruh Indonesia gitu. Dan kemudian di situ ada aspek akuntabilitas, waktu kampanye dia menebar janji gitu ya, menyampaikan narasi gitu kepada calon pemilihnya. Ya wajar kalau kemudian lembaga politik yang bernama DPR RI ini menjadi lembaga yang paling banyak dicari seperti itu.
Beda kan sama BUMN gitu kan, Ya. atau beda kan dengan kantor-kantor pemerintah begitu ya. Jadi saya yang pertama mewajari, ya mewajari. Yang kedua ya sangat wajar karena memang banyak produk perundang-undangan ya rancangan undang-undang termasuk turunannya itu kan Iya. ya bermula dari Berawal sesuatu dari yang dibahas di ya bersama di DPR RI juga dengan pemerintah dan akhirnya menjadi instrumen yang diimplementasikan di masyarakat. Baik instrumen pelindungan begitu ya, baik instrumen pemenuhan hak itu berawal di DPR RI ya, dari seperti sinilah itu. tempat. Jadi artinya dampaknya itu yang membuat atau memicu masyarakat bereaksi, ya kan? Kita ingatlah Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang Kesehatan, ya banyak Pro sekali lah. kontranya Ya pasti pro ada. kontranya ada. Nah, yang ketiga justru kehadiran Badan Aspirasi ini mudah-mudahan menjadi salah satu jembatan edukasi buat masyarakat. Ya. Jadi masyarakat boleh marah, ya marahnya tapi marah yang konstruktif gitu, boleh menyampaikan begitu ya, boleh memberikan masukan ya. Dan yang tidak kalah penting, saya kok nggak ingin ya membatasi masyarakat untuk bersuara. Kenapa? Karena bagaimanapun ini menjadi hak dasar warga negara kan, yang namanya berkumpul, berserikat, menyampaikan pendapat itu hak bagi setiap warga negara begitu. Nah, tinggal bagaimana kita mendorong masyarakat untuk bisa menyampaikannya secara beretika gitu. Dan yang terakhir, perlu nggak sih netizen tuh kemudian memviralkan? Saya pikir juga itu nggak ada salahnya kalau memang belum mendapatkan atensi, ya kan? Jadi kan kalau pendapatnya warganet no viral no justice. No viral no justice gitu ya. Ini termasuk warganet ini netizen. Kelihatannya ya soalnya pada mengangguk-angguk ya, gitu. Nah, maksudnya apa? Karena ada keterbatasan, saya harus garis bawahi, ada keterbatasan dari DPR RI. Kenapa? DPR RI ini legislatif gitu, ya kan? Yang kemudian punya programnya, yang kemudian mengimplementasikannya adalah pihak eksekutif gitu. Jadi artinya masyarakat tetap harus bersuara gitu. Kenapa? Karena ketika masyarakat bersuara ini tambah kuat fungsi pengawasan DPR-nya berjalan, kemudian kanal aspirasinya dibuka, masyarakatnya juga terus-menerus mengingatkan gitu, ya kan kayak pagar laut kan nelayannya bersuara gitu. Kalau cuma 1-2 anggota dewan ya mungkin belum terlalu proven gitu ya. Nah, ketika nelayannya bersuara, nelayannya terdampak. Nah, ini yang menjadi kelompok dalam tanda kutip penekan gitu ya. Oh iya benar yang gitu memperkuat ya. Seperti itu. Nah, Bu, gimana dengan anak-anak muda? Ya. Generasi-generasi muda ini kan salah satu pemberi aspirasi yang kritis. Betul. Ya. Dari BAM sendiri nih untuk menghadapi teman-teman yang muda ya angkatan saya lah gitu. Angkatan gitu ya. muda ya. Angkatan anak saya juga ya berarti. Ya, kalau menurut saya justru pemuda itu kan simbol perubahan ya. Yang kemudian menerobos kekakuan, menerobos berbagai situasi yang tidak mengenakan itu justru pemuda kan. Kalau kita lihat kenapa kemudian ada peristiwa penculikan Bung Karno untuk menyusun naskah proklamasi itu kan dilakukan oleh pemuda gitu. Di mana-mana yang namanya simbol perubahan itu pemuda. Ya, kenapa? Karena punya energi, punya semangat, punya stamina dan punya kreativitas seperti itu. Nah, oleh karena itu hari ini kita nggak perlu alergi ya dengan anak muda karena toh saya sudah membuktikan pada Festival Aspirasi kemarin itu luar biasa. Kritik-kritiknya? Ya kritik-kritiknya juga tajam begitu. Tajamnya tuh gini, gimana kalau kita mau kerja sama gitu kan. Ya meskipun mungkin kalau anak muda kan gayanya selonong boy gitu ya. Pokoknya terabas-terobos gitu kan. Kalau generasi saya mungkin generasi X tuh generasi yang mikir dulu kalau mau ngomong sama orang tua, mungkin salaman dulu atau gitu ya. Nah, tapi kita lihatlah secara substantif ya. Jika yang disampaikannya itu benar ya dan kemudian ternyata bisa menjadi insight dalam menyuarakan kepentingan dan kebutuhan kelompok tertentu, kenapa tidak gitu. Kayak kemarin kan ternyata silang ID yang dihadirkan ya, kemudian bijak
bijak demokrasi atau apa ya, bijak memilih gitu ya. Itu kan semua yang menggawangi anak muda Anak gitu. muda, iya. Jadi silang ID itu hampir semuanya anak muda. Ketika saya datang, ini dari mana? Dari silang ID. Ini dari mana silang ID? Bahkan kritiknya apa? Itu yang namanya streamingnya DPR nggak ada tuh juru bahasa isyarat di pojok gitu. Nah sekarang udah ada. Nah, Dicek. Berarti seperti itu. bener ya. Bener, itu Fungsi langsung ditindaklanjuti. Nah, coba dicek sudah ada itu yang di hijau di ini. Kalau SDP belum ya emang ya. Kalau program belum. Nah itu makanya kenapa kita nggak boleh alergi pada anak muda, karena ternyata sesuatu yang nggak kita pikirkan ternyata ada dalam kepala mereka gitu, jadi ide mereka. Saya makanya kalau bikin konten juga sering nanya gitu, ini gimana nih, ini cocok nggak gitu. Kalau anak muda bilang nggak cocok itu Bu gitu, nggak jadi di posting gitu. Kenapa? Oh udah bener nih, kalau konsultan untuk media sosial ya, untuk engagement dengan generasi Z sekarang ini, emang udah paling benar tuh ngelibatin anak Harus muda. melibatkan Betul. kaum Z juga, iya kan? Karena mereka kan yang punya momentum sekarang gitu. Oke. 60% loh ya mereka menempati Terakhir populasi. Bu, nih untuk fokusnya dari BAM sendiri di periode ini seperti Iya. apa? Ya, yang pertama mekanismenya berjalan ya. Kemudian orang mengenal bahwa ternyata ada kanal aspirasi selain yang sudah berjalan selama ini, namanya Badan Aspirasi Masyarakat. Dan yang ketiga, ini menurut saya tanda-tanda kemajuan ya bagi kehidupan berdemokrasi kita. Jadi kita akan membangun DPR without wall. Seperti itu. Jadi dengan kehadiran Badan Aspirasi Masyarakat. Oke, semoga apa yang diharapkan sesuai dan berjalan dengan tepat. Aspirasi dari masyarakat juga bisa tertampung dan bisa juga disalurkan ke AKD-AKD lainnya dari BAM ya Bu ya. Terima kasih sekali lagi buat Bu Neti sudah meluangkan waktu di sudut dengar parlemen, di ruangan sudut ini. Jadi emang benar-benar sudut. Iya, benar-benar sudut. Nanti saya undang lagi mungkin habis dari BAM kita ke Komisi 9 ya Bu. Siap. Oke, terima kasih buat yang sudah menyaksikan sudut dengar parlemen. Akhir kata saya Nadia Kanaya, Ibu Neti dan kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terus saksikan sudut dengar parlemen episode selanjutnya. Bye.